Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya kita ucapkan terima kasih untuk Mas Hadi atas waktu dan kesediaannya yang sudah diberikan kepada kami di tengah kesibukannya di Jawa Timur ya, Mas Hadi. Ini apa namanya sehubungan dengan berakhirnya masa kepengurusan IATMI Pusat periode 2019-2022. Kita akan melaksanakan pemilihan umum ketua periode 2022-2025 dan Kongres 2022. Nah, alhamdulillah kepanitiaannya sudah terbentuk. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Mas Marda selaku Ketua Panitia untuk memperkenalkan timnya sekaligus memaparkan programnya. Silakan Mas Marda. Oke, terima kasih Bu Bina. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Hadi, ini seperti dipaparkan Bu Bina tadi ya, ini bagian dari koordinasi kami dari tim KPU ini ke board juga untuk penyampaian rencana-rencana yang sudah kami siapkan ya untuk pemilu dan kongres ini. Nah, bersama saya malam ini ada koordinator-koordinator, kemudian ada sekretaris juga. Jadi dari Mas Arief ini dari koordinator pemilu, Mas Hadi, kemudian Mas Nagaza, koordinator kongres, ada Mas Rahendra ini dari koordinator support, Mbak Silvi, sekretaris kita, kemudian Bu Bina lah, advisor acara kita ini, Mas Hadi. Jadi Bu Bina membantu kita lah di lini-lini yang kita masih awam gitu. Nah, bantu ngawal Mas Hadi, bantu ngawal supaya lancar. Amin. Matur nuwun lho Mbak Bina. Ya. Nah gitu Mas Hadi. Oke, mungkin slide-nya Mas Arief next. Nah, jadi agenda kita malam ini ada 3, Mas Hadi, pengenalan acara pemilu kongres kita ini. Nanti ada struktur organisasinya, konsep pemilu, tata waktu, tata cara, tata tertibnya juga. Nah, kemudian diikuti dengan tema dan topik debat pemilu, ya intinya pemilu kita itu, dan kemudian juga ada tema dan topik untuk kongresnya, yang kita rencanakan di bulan 8-an. Nah, itu 3 yang utama. Kemudian kita mungkin ikutinya dengan diskusi ya, Mas Hadi ya, di ujung nanti ya, masukan-masukan dari Mas Hadi seperti apa gitu. Oke. Ya. Siap. Oke, Mas Hadi, ini perkenalkan ini jadi timnya sebenarnya total kita ada 40 orang, Mas Hadi. Jadi di sini memang kemarin yang aku ceritain yang pas di meeting terakhir kita di pengurus pusat itu kan timnya emang aku banyak gitu ya. Di situ 60% bekerja, 40% mahasiswa, ada dosen, ada dari oil company, ada service company, dari yang paling junior sampai yang senior ada semua. Jadi ini kira-kira mewakili lah atau merepresentasikan kira-kira ya IATMI itu seperti inilah, harapannya itu diverse gitu ya, dari sisi oil and gas itu diverse membernya gitu. Nah, di sini ada Mbak Silvi sekretaris, ada 2 Silvi di sini dan sama-sama di sekretaris gitu Mas tadi. Mbak Silvi ada sama Silvi, yang satunya lagi. Kemudian ada Mbak Astri, ada Mbak Tuba yang membantu di bendara. Nah, kemudian koordinatornya Mas Adi ada tadi Mas Arief, Mas Rahendra, sama Mas Nagita, ya sama Bu Bina. Nah, kemudian di next slide-nya baru itu anggotanya timnya masing-masing dari koordinator. Nah, ini banyak Mas Adi. Nah, ini semoga sih sebenarnya ya seperti biasa lah ya, dinamika ada yang ya intinya dibanyakin itu biar bisa saling support Mas Adi. Ada yang pas bisa, yang pas nggak bisa, nah itu. Jadi alhamdulillah semua so far sampai saat ini masih lancar persiapannya gitu. Jadi intinya di tim ini kita mau independen ya, kemudian kita transparan, punya integritas, kompeten dan fair gitu. Sip. Next.
Oke, ini sih Mas Edi sebenarnya kita juga nanti kalau ke courtesy ke yang lain-lain juga sama, kita sampaikan kenapa mesti di IATMI dan kenapa menjadi ketua umum gitu ya Mas Edi ya. Jadi kan IATMI ini kan non profit organization ya, kita sudah dari 1979 dan demografi anggota ini Mas Edi. Nah, kita cek kemarin tuh sekalian mau ngecek persiapan DPT. Jadi yang pernah terregister di sistem itu 12.602 Mas. Hanya yang aktif hanya 708 ya Mas Edi ya. Dari 708 itu yang berhak memilih itu anggota biasa kan ya, plus yang daftarnya seumur hidup itu. Yang lainnya kan kehormatan sama mahasiswa kan Kak. Jadi kalau boleh dibilang DPT kita sementara ini cuma 300-an gitu Mas Edi. Ya. Cuman kalau kita lihat itu tadi Mas Edi, dari 11.800 itu potensi ya gitu. Dia pernah aktif gitu ya, statusnya ya itu yang harusnya kita kejar Mas Edi ya. Nah, di sana sih peluang kita. Namun kalau dari sisi lokasi ya memang ya masih dominan di Indonesia ya 12.485. Cuman kan setahun 2 tahun ke belakang ini selama pandemi itu blessing in disguise-nya kan justru yang di diaspora itu lebih aktif daripada ya kan daripada komda-komda yang di Indonesianya sendiri gitu. Nah, makanya juga sebenarnya kemarin ada ide untuk memberikan apresiasi ke Komda ataupun ke SM itu yaitu buat men-trigger next-nya biar yang di Indonesia juga jangan kalah gitu. Itu ya Mas Adi ya. Itu untuk sisi organisasi dan anggota. Nah, kemudian juga ini kadang orang kenapa mesti jadi ketua IATMI daftar gitu. Nah, kan Mas Adi pernah bilang tuh kalau di IATMI ini mau jadi ketum itu malah mesti diminta gitu ya kan. Karena jarang yang mau daftar otomatis itu sih. Nah, itu ya tapi ya itulah cuman intinya ya apa sih benefitnya gitu ya. At least yang bisa kita list ada 5 ini Mas Edi ya. Jadi bisa berkontribusi secara nyata ya, pada komunitas profesional dan mahasiswa migas besar di Indonesia. Kemudian bisa bangun networking, terus jadi leader lah ya, punya experience jadi leader di organisasi migas non profit gitu ya. Kemudian ya pasti dapat respect gitu ya, bahkan dari government karena kan biasa kita juga ada diminta saran gitu ya Mas Wadi ya, organisasi dari pemerintah dan kemudian juga ini nih bisa memimpin proses pengembangan kompetensi migas pada generasi muda. Nah itu sih kuncinya Mas Adi. Karena pengembangan next generation kita ini ya mungkin ya kalau di ETMI mungkin kalau dibandingin sama yang lain untuk regenerasinya belum terlalu cepat. Cuman ya daripada belum dimulai ya sekarang lah saatnya sebenarnya kan members itu banyak yang non aktif terus ya itu saat inilah generasi milenial generasi Gen Z ini ya yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Itu sih Mas Adi kalau mungkin Mas Adi ada masukan atau apa tentang ketua umum IATMI ini gimana gitu Mas Adi ya. Sama yaitu melihat keanggotaan kita seperti ini sebenarnya challenge nih buat pemilu sendiri Mas Adi di DPT-nya itu. Monggo Mas Adi kalau ada masukan di sini. Ya, memang kalau di organisasi yang lain itu orang itu berebut jadi ketua ya. Tetapi unik sekali ya di IATMI sama di alumni TM ITB itu susah sekali ya mencari kader itu. Saya juga akui ya. Saya sendiri menjabat ketua alumni itu sudah 12 tahun, Mas. Sejak tahun 2012, bayangin coba, 10 tahun, nggak ada yang mau ganti. Udahlah, di lurah saja seumur hidup. Lo ini apa gitu kan. Harusnya udah nggak lurah manggilnya Mas tadi ya. Aduh, udah Mbak Lurah. Lucu ini ya. Terus kemudian saya juga sodorin, ayolah kita berorganisasi, kita atur-atur sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga gitu kan.
Mayoritas bilang, udahlah Kilora nggak usah diatur-atur. NU itu nggak usah diatur-atur, jelimet juga jalan itu kan. Jadi ya terus gimana ya sudah jalanin aja. Yang penting ada kegiatan Kilora mau nyuruh apa, ada kegiatan apa jalanin ya. Sudah akhirnya ya saya jalani berdasarkan intuisi saya. Lu kok jalan gitu loh. Lucu kan? Alumni TM itu kalau saya ngomong, ayo nih ngumpulin dana untuk program kerja apa, keluar tuh duit ratusan juta. Ini ada program untuk tali asih kepada dosen, keluar tuh ratusan juta, benar itu. Bukan bisa labim gitu ya. Jadi saya kadang-kadang bingung ini antara apa ya organisasi yang ditata rapi sama organisasi yang cultural saja gitu, artinya mengandalkan seseorang saja gitu. Tapi sebetulnya jangka panjangnya kan nggak bagus ya kalau nggak ada aturan kayak gitu. Juga di IATMI. Saya melihat dan juga sudah mengajak ya teman-teman sejawat saya yang seangkatan, teman-teman yang di organisasi, company juga saya coba approach, ayolah aktif di IATMI. Sulit sekali. Memang sulit sekali. Saya juga bingung apa yang harus kita lakukan gitu kan ya. Sampai-sampai saya itu kampanye dalam konteks spiritual. Kalau kamu itu ngurusin organisasi itu kan badan sosial, insya Allah lah kamu itu nanti istilahnya hidup kamu akan bahagia dan banyak juga orang yang nolongin kamu dan insya Allah Allah memberikan balasan yang nggak disangka-sangka. Sampai segitunya saya gitu. Tapi ya santai aja mereka menjawab, itu kau aja lah yang ngurusin gitu. Dan yang saya sedih juga, bayangin. 5 kali kemarin pada bulan Januari Februari kemarin kan saya ngadain meeting ya, menghitung pengurus kan. Yang datang kan gitu-gitu aja coba. Ya Masda saya, paling Mbak Bina gitu-gitu kan. Sedih juga gitu loh. Tapi ya wes lah akhirnya saya bikin sendiri tabel kegiatan. Kemudian saya approach personally, ayo ada kegiatan mulai, alhamdulillah langsung IATMI Talk sudah mulai jalan, sudah bergulir dan setiap bulan saat ini sudah ada speakernya. Setelah itu juga kegiatan-kegiatan lain ya ada gitu. Alhamdulillah Mas Marda ketika saya minta untuk jadi ketua langsung membentuk tim dan sebagainya dan saya appreciate. Luar biasa nih ada 40 orang yang aktif untuk membantu dan saya pikir bisa diteruskan saja gitu loh. Nah, usulan saya Mas sambil bagaimana mencari potensi untuk mengaktifkan kembali, ya kita mulai roadshow ya, Saya pikir slide Anda ini sudah sangat bagus sekali. Kemudian roadshow melalui program online saja, roadshow ke komisariat ya. Kita berharap mereka terketuk ya. Pertama-tama nanti saya akan linkkan komisariat luar negeri ya. Kemudian dalam negeri karena luar negeri paling aktif, paling gampang. Jadi nanti saya akan bikin undangan khusus untuk komisariat luar negeri. Dalam konteks ini kita akan bikin acara sosialisasi gitu. Nanti Mas Marda yang akan bicara ke sana supaya nanti disosialisasikan. Kalau mereka ada yang kepingin membantu ya silakan di-attach sebagai salah satu advisor atau salah satu apa gitu ya supaya mereka aktif. Kedua ya kembali lagi kita nanti roadshow kepada komisariat dalam negeri. Komisariat yang paling aktif itu adalah ITT, Indonesia Tengah Timur ya. Nanti ketuanya kan Mas Jupri itu, Bang Jupri 94. Nah, nanti kita undang untuk sosialisasi khusus ke teman-teman ITT supaya mereka sudah mulai woro-woro kepada teman-teman di sana. Terus yang ketiga, sosialisasi ke komisariat Sumatera. Ini komisariatnya di sana besar tapi nggak aktif. Di sana ada Mas Yunus Alamsyah, ya, ada Mas Andi Arfah, ya nanti kita coba hubungi. Nah sosialisasi ke komisariat itu Mas mohon digalakan supaya kita bisa menggrab mereka. Karena dengan bertatap muka dan silaturahim itu siapa tahu mereka tergerak untuk untuk aktif kembali ke IATMI. Dalam konteks aktivitas IATMI sendiri, kegiatan kita selama 2020-2021 itu banyak sekali gitu loh. Walaupun yang running kegiatan itu ya itu saja gitu loh. Ya kan?
Contoh sekarang ini ada KPTA online itu sudah meluluskan hampir 50 orang kan, Mas Marda sendiri aktif di situ ya. Itu kan program yang bagus kan. Nanti kita lanjutkan lagi untuk program-program ke depan. Dari sisi program, orang di luar aja, orang Yagi sama Hagi itu sampai bingung lihat saya. Wah, Hadi itu pengurusnya banyak ya, kok bisa kegiatannya bisa banyak gitu. Oh iya, banyak sekali. Ya apa saja itu? Ya Hadi, ya Hadi, ya Hadi. Saya bilang gitu. Oh, maksudnya gimana? Ya orangnya itu saja maksud saya gitu loh. Tapi karena kebetulan online, ya ini kebetulan online, akhirnya alhamdulillah semuanya bisa efisien gitu loh. Karena kemarin-kemarin kan ada FGD, ada international conference, komisariat dan sebagainya, itu kok bisa jalan semuanya, alhamdulillah. Nah ini saya pikir kegiatan kita tidak ada masalah, tetapi anggotanya ini memang memprihatinkan. Kalau kita itu kan nggak ada 10% gitu yang aktif kan. Saya hanya bisa mensyaratkan bahwa kita sosialisasi ke komisariat. Kemudian begini, atas nama pengurus, ya, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik, teman-teman, rekan-rekan yang bergabung dalam panitia ini. Saya dengan setulus hatinya berterima kasih karena nggak banyak orang yang mau meluangkan waktu. Dan saya juga dalam kesempatan ini berdoa bahwa apapun yang kalian lakukan, sedikit apapun yang kalian lakukan untuk organisasi sosial seperti ini, believe me, Allah akan mencatat dan memberikan reward di kemudian hari. Amin. Kamu mau tahu contohnya? Saya sendiri. Saya itu kerjaan saya ngurusi anak orang lain. Karena saya ngurusi mahasiswa, ngurusin Lansentok, ngurusi Yatmi, ngurusi alumni, ngurusi yayasan. Yang saya urusi orang lain. Malah anak-anak saya nggak saya urusin sendiri. Karena mereka sudah diurus oleh mamanya sama diurus sama guru-gurunya. Alhamdulillah hari ini saya mau berbagi kebahagiaan dengan kalian semua bahwa anak bungsu saya diterima di ITB. Wow. Alhamdulillah. Selamat, Mas. Anak saya ketiga-tiganya bisa lolos ke ITB. Alhamdulillah. Melalui proses yang istilahnya proses biasa, belajar, dan tidak ada, oh Pak Hadi kan ketua alumni pasti dapat jatah. Nggak ada cerita seperti itu, nggak ada. Semuanya berjuang. Nah, siapa yang menggerakkan semua itu? Allah. Jadi saya dengan setulus hati, terima kasih, walaupun kalian belum bekerja sampai selesai, ini kan baru awal ya, tapi saya benar-benar mengucapkan terima kasih, sampaikan salam kepada teman-teman yang belum bisa hadir, dan saya mengucapkan terima kasih karena waktu sedetik pun yang Anda aplikasikan dan dedikasikan untuk kegiatan sosial ini, Allah akan mencatatnya. Dan saya berharap ini menjadi bola salju yang bisa menarik member to get member, sehingga ke depan 2-3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun yang akan datang, IATMI tidak hanya muncul 700 saja gitu. Saya berharap ya bisa 20%, 30% aja lah gitu. Nggak mungkin 100%, nggak perlu lah. Tapi minimal 20%, 30% kan bisa agak ribuan gitu loh ya kan. Dengungnya kegiatan IATMI sudah sampai ke mancanegara, sudah sampai ke Timur Tengah, sampai ke Eropa. Tetapi anggotanya nggak bergerak sama sekali gitu kan. Dan saat ini IATMI juga dikenal sebagai salah satu pilar untuk konsultan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan konsultan yang disampaikan ke IATMI. Mas Yandu, saya sibuk ngurusi konsultan karena banyak orang minta supaya review ini, dan sebagainya. Ini kan luar biasa. Ini luar biasa. Dan ini nothing talking about the money. Nggak ada maksud saya bukan hanya sekedar masalah konsultan kan dapat bayaran Mas iya. Tetapi kalau dibandingkan dengan kesibukan saya, nggak apple to apple karena kesibukan saya banyak. Tetapi saya senang karena mereka memperhatikan bahwa IATMI punya sesuatu yang bisa diajak konsultasi sehingga mereka datang ke IATMI. Jadi saya berharap kawan-kawan di sini, ayo bantuin saya untuk mengembangkan IATMI ini. Percayalah Allah akan memberikan reward yang tidak disangka-sangka kepada kalian kalau seandainya Anda memang aktif bergerak di bidang sosial. Sosial manapun, tidak hanya IATMI. Ya. Ini hanya saat kebetulan Anda masuk ke IATMI. Kira-kira begitu saja Mas Marda, apa yang Anda bikin sekarang sudah sangat-sangat bagus sekali. Jadi saya surprise karena organisasinya mateng, visi misinya juga mateng, dan sebagainya, tinggal bagaimana kita menggerakkan anggota. Terima kasih.
Makasih banyak Mas Adi. Waduh, bisa poinnya bisa nggak 5 ini Om Arif, banyak tadi Mas. Nah kita, intinya apa namanya, memang ya Mas Adi ya, ini kalau jadi ketua umum itu ya emang yang harus punya passion dan punya visi misi panjang ke depan. Terus yaitu ikhlas ya Mas Adi ya. Nah, Ya, biar sabar dan ikhlas. siap. Sip, terima kasih Mas Adi. Oke, next kita lanjutin ke paparan dari koordinator kita ya, Mas Adi ya, dari pemilu, kongres, dan juga support nanti. Next Mas Arif ini kayaknya yang akan presentasi dulu yang masalah tentang pemilunya ini Mas Adi. Monggo Mas Ya. Arif. Ya, siap. Oke, selamat malam Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, saya Arif Kriptanto Mas. Mungkin saya udah sering dengar nama Mas Hadi dan karena sangat aktif ya Mas di YATMI Mas. Siap. Tapi baru sekali kita bisa silaturahmi, ya insya Allah bisa tatap muka Mas untuk silaturahminya. So jadi saya akan melanjutkan mengenai konsep pemilu gitu Mas untuk YATMI ini. Memang dari awal kita sudah sangat sadar bahwa visibility IATMI terhadap membernya itu mungkin kita merasa masih ada gap gitu ya. Jadi oleh karena itu kita membuat konsep pemilunya ini yang bukan hanya untuk untuk melancarkan prosesnya, tapi juga berfokus kepada stakeholder-nya gitu, yaitu stakeholder-nya adalah members ya kan ya, anggota YATMI dan juga voters gitu, which is DPT Mas. Jadi kita bangun 5 pilar nih, 5 konsep untuk pemilu YATMI ya. Yang pertama tentunya dengan masa sekarang kita masih harus comply dengan COVID protokol. Jadi kita akan melakukan hybrid system untuk live streaming dan lain sebagainya. Setelah itu juga mungkin votingnya itu yang mungkin dari tahun kemarin, 2 tahun kemarin kita sudah melakukan electronic voting. Nah ini kita perkuat kembali, terutama berkaitan dengan data security dan data confidentiality gitu ya. Jadi hasilnya insya Allah tidak akan banyak challenge Mas. Terus kita fokus juga sama members. Jadi saat ini membersnya banyak dan saran Mas Hadi tadi sangat valid Mas mengenai kita roadshow ke Komda, roadshow ke Komisariat Luar Negeri, karena yang begitu kita merasa bahwa members dan voters ini merupakan stakeholder yang paling utama sebenarnya dalam kegiatan pemilu. Tentunya stakeholder kedua adalah calonnya ya, calon ketua umumnya gitu ya. Nah, jadi kita fokus kepada pemutihan keanggotaan, kita fokus kepada verifikasi dan validasi DPT sehingga tidak ada dispute nanti ke depannya. Terus yang keempat kita akan close liaison sama kandidat dan tim sukses gitu. Jadi kita sadar benar bahwa kandidat calon ketua umum ini pasti sibuk dan kegiatan pemilu YATMI ini merupakan kegiatan yang sosial gitu yang seperti tadi Mas Hadi sampaikan gitu. Jadi kita mengerti dan mungkin tim suksesnya merupakan tim yang sangat berperan penting juga sebenarnya terhadap pemilu. Dan yang terakhir kita fokus kepada digital communication gitu karena ya saat ini menjangkau komisariat di luar Jakarta, di luar negeri gitu itu memiliki kita harus punya public engagement. Jadi lima pilar konsep inilah yang kita susun supaya pemilu ini bisa berjalan. Nah, mungkin mobilisasi ya kita mencoba untuk mengengage yang non aktif Mas. Nah, saya lanjut kepada persyaratan bakal calon umum ya. Jadi mungkin ini sudah kita mungkin tidak ada banyak revisi yang kita lakukan terhadap calon ketua umum, bakal calon ketua umum, dan kita sudah kita publish juga di sosial media. Jadi kita berharap mungkin ini menjadi suatu yang cukup clear dan menggugah hati bakal calon ketua umum gitu ya. Nah, di samping itu kita juga mematangkan tata cara dan tata tertib gitu karena memang pemilu kali ini dan kongres kali ini mungkin akan sedikit berbeda daripada pemilu sebelum-sebelumnya yang paling mendekati pemilu yang 2 tahun lalu tapi itu hanya e-votingnya saja. Nah kali ini tata caranya kita akan memperkuat dari hal daftar pemilih tetap yaitu DPT. Nah tentunya nanti kita akan ada email untuk konfirmasi, untuk verifikasi dan e-voting. Nah, untuk tata tertib di sini mungkin ada satu hal yang sensitif gitu ya bahwa kita mengerti bahwa kita seperti halnya kita referensi kepada pemilu presiden,
pemilu gubernur gitu, bahwa kita akan menjunjung tinggi nilai Pancasila, menjunjung tinggi harus bersih dari isu yang sensitif gitu seperti SARA. Nah, kampanye tentunya dilaksanakan dengan 3 prinsip, yaitu jujur, terbuka, komunikatif, dan dilakukan offline maupun online. Jadi memang konsepnya bisa dilakukan oleh tim sukses atau oleh bakal calon ketua umum itu sendiri. Nah, yang paling penting juga yang sudah disampaikan di sebelumnya bahwa kita akan tetap netral, Mas. Untuk sebagai pemilu, netralitas ini merupakan satu hal yang tidak boleh dispute dari awal. Jadi memang kita menempatkan posisi pemilu ini menjadi pemilu yang netral untuk tim kampanye, tim KPU. Baik, nah mungkin ini yang agak milestone yang mau kita lakukan selama beberapa bulan ke depan. Kita juga selalu punya clear in mindset kita adalah. Bentar, sebelum ke sini boleh nggak balik lagi ke slide sebelumnya? Boleh, Mas. Jujur terbuka, komunikatif, betul. Tapi kan Anda tadi menyinggung jangan sampai syarat tadi ya, syarat. Betul. Ya, itu kenapa nggak dimasukkan saja sebagai syarat keempat bahwa kalau bisa jangan sampailah isu-isu terkait SARA itu muncullah dalam ini kan. Kita kan mau mencari lahan pengabdian sosial, jangan sampai menggunakan cara-cara isu-isu SARA untuk kampanye yang bisa mendiskreditkan salah satu calon misalnya. Itu juga bagus kalau mau ditulis di nomor 2 itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Siap, Mas. Terima kasih, Mas, masukannya. Oke, mengenai tata waktu, timeline kita sebenarnya sudah memulai sosialisasi, Mas Hadi, di sosial media kita. Jadi kita mulai tanggal 21 Maret minggu lalu. Dan ini pendaftaran bakal calon, sosialisasi persyaratan bakal calon sudah kita rilis. Kita ada waktu sekitar 1 bulan untuk masa pendaftaran calon ini. Setelah itu milestone selanjutnya adalah untuk start verifikasi bakal calon tersebut. Nah, setelah itu kita akan mulai dengan pengumuman calon ketua, start masa kampanye, dan seperti halnya dengan pemilihan umum pemimpin lainnya adalah kita mau mendengar gitu secara langsung mengenai pemaparan visi misi dan pola argumen atau pendapatnya ketika debat. Gitu. Nah, di sini kita akan bikin 2 tahap. Debat yang pertama itu kita barengin dengan members gathering yang kebetulan akan kita bungkus dengan halal bihalal. Jadi members gathering akan saling silaturahmi, dan di saat itu juga kita akan mengambil kesempatan untuk debat. Setelah itu debat kedua kita akan lakukan sekitar 1 bulan setelahnya, Mas. Ini kita akan lakukan dengan hybrid system, yaitu online, live streaming, dan offline tapi terbatas gitu, hanya untuk tim sukses dan calonnya tersebut. Nah, dari semua itu kita akan berproses untuk mendapatkan data DPT sementara yang akan kita berikan waktu untuk apabila ada revisi, apabila ada yang belum lengkap. Nah, itu kita nanti akan rilis juga untuk DPT final, sehingga DPT final merupakan basis untuk kita melakukan e-voting. Dari situlah DPT itu. Setelah itu kita akan mengumumkan hasil e-voting, periode e-voting ini dan hasil e-voting, dan selesai kita akan pelantikan dan pengesahan akan dikukuhkan di dalam Kongres IATMI yang tahun 2022 ini, Mas Hadi. Jadi periode-periode ini kita buat paling panjang memang periode kampanye. Setelah itu kita juga akan memiliki periode masa tenang, seperti halnya pemilu lainnya. Kita akan akan cool down, berharap untuk nanti ketika kita voting itu tata cara dan tata tertib kita akan ingatkan lagi di masa tenang tersebut gitu. Dan yang paling penting tadi pemutihan keanggotaan dan pendataan DPT merupakan satu proses yang panjang, dan kita rasa itu cukup kritikal untuk memulai voting kita. Begitu. Saya akan lanjut. Nah, mengenai debat itu sendiri, kita akan bikin menjadi 2 sesi. Tapi debat itu konsepnya pada dasarnya ada 4. Kita akan lakukan untuk holistic approach, gimana debat interaktif, tapi juga berfokus kepada IATMI internal itu sendiri, dan
eksternal IATMI gitu. Jadi ya nanti akan kita susun topik tema dan topiknya di slide selanjutnya, nanti kita akan diskusi dan mohon masukan dari Mas Adi. Hybrid session tentunya, online dan offline. Kita akan buat juga menjadi transparan, di mana nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut akan masuk dan akan kita buat transparan mengenai tema dan topiknya gitu, sehingga bisa dilakukan persiapan yang matang gitu untuk debatnya para kandidat. Dan interaktif, Mas. Nah, insya Allah lokasi debat yang pertama sekaligus juga members gathering ya, halal bihalal itu akan kita laksanakan tentatif, Mas. Ini salah satu di Lemigas atau di Gedung Patra Jasa atau di Gedung Wisma Mulia. Kita masih belum menentukan, ini masih bagian yang nanti akan diputuskan oleh tim gitu, Mas. Tapi lokasi debat yang kedua, karena ini ada online broadcast, kita akan fokus mungkin di Lemigas, tapi offline-nya itu, hybrid-nya itu khusus untuk calon dan tim sukses saja. Nah, untuk tema dan topik debat, ini kita mengangkat ada 6 tema. Jadi temanya itu berkaitan dengan internal ya, sebetulnya dengan organisasi itu sendiri. Tema yang lain berkaitan dengan lingkungan, yang kami rasa juga cocok untuk tema IATMI. Setelah itu ada sosial politik, yang isu-isu yang sudah hangat saat ini ya, mengenai konflik Rusia Ukraina dan kaitannya terhadap sektor energi migas khususnya. Terus tentang petrostrategi, strategi petroleum strategi di industri Indonesia, terus mengenai petroteknologi juga, dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan ekonomi dan pendidikan gitu. Jadi kita akan bersinergi antara IATMI dan perguruan tinggi. Nah, tema dan topik ini tentunya akan kita sampaikan kepada calon kandidat, tapi nanti kita akan buat pertanyaan-pertanyaan detail yang nanti akan muncul gitu ya, mungkin akan seputar tema dan topik, tapi itu merupakan bahan yang diskusi dan debat interaktif. Nah, nomor 3, sosial politik. Begini, tolong dibikin lebih soft ya, jangan sampai nanti kita ada kata-kata politik itu seolah-olah kita nanti ketarik-tarik ke arah politik dalam negeri, padahal sebetulnya yang ada masuk adalah politik luar. Lebih baik dikemas dalam konteks ekonomi energi atau makro ekonomi energi. Artinya kita mencoba melihat masalah energi itu dari perspektif global, di mana perang juga mempengaruhi harga minyak, ya kan? Ketegangan antara satu negara dengan negara yang lain terkait dengan pandangan politik itu juga berbeda. Kemudian masalah aliansi antara NATO sama non-NATO, sama negara-negara China sama Amerika, lebih baik ke masalah dikemasnya ya, walaupun nggak tepat benar gitu, mungkin lebih energi makro atau ekonomi energi gitu loh, lebih luas gitu ya, daripada kita sosial ekonomi energi misalnya, itu jauh lebih luas daripada pokoknya politik, ada kata-kata politik tolong dihapus, lebih disederhanakan supaya nanti nggak misleading antara peserta sedemikian sehingga seolah-olah kita ada aliansi politik, kira-kira gitu ya. Kata-katanya terserah nanti mengenai wordingnya diserahkan pada panitia, tapi jangan masuk arena sosial politik lah, kira-kira gitu ya. Siap Mas Adi. Terima kasih masukannya Mas. Kita akan revisi untuk tema dan topik Mas, untuk menjadi lebih soft ya. Ya. Baik, mungkin itu saja Mas mengenai tema konsep pemilunya, timeline-nya, dan tema dan topik debat gitu ya. Jadi seperti itulah mungkin konsepnya yang kami punya. Kalau Mas Hadi ada masukan, mungkin tentu kita dengan senang hati Mas. Supaya bukan klien ya, member ya, anggota IATMI dimanapun berada itu merasa memiliki acara pemilu ini. Nah, istilahnya pemilu ini kan dari kita untuk kita istilahnya kan. Jadi kita bisa melibatkan mereka semaksimal mungkin dari sisi topik-topik. Ayo dong kirim topik-topik ini yang kira-kira pertanyaan pada topik ini siapa gitu. Anda kirimi surat secara resmi ke komisariat supaya komisariat juga
mengumumkan ke anggotanya masing-masing untuk menimba pertanyaan-pertanyaan itu. Kan jadi suasana jadi hidup kan, bahwa ada denyut proses pemilu gitu ya, yang sudah mulai terasa dan sebagainya kayak gitu. Jadi komisariat dan juga ada acara-acara tertentu di IATMI, nanti disisipkan juga sosialisasi yang intinya juga, kecuali sosialisasi agenda, juga ada sosialisasi pertanyaan-pertanyaan setema ini. Nah kan Anda sudah bagus tadi, ada 6 topik dan tema. Saya hanya menggarisbawahi nomor 3 sini saja, dibikin short, tetapi tema-tema dan pertanyaan yang dilontarkan kepada calon ketua umum kalau bisa berasal dari grassroots, berasal dari akar rumput. Sedemikian mereka merasa memiliki acara ini. Nah, saya ingin gema terkait dengan pemilu IATMI ini bisa sampai ke bawah, menjadikan semua anggota merasa bahwa ini adalah acaranya dia gitu loh. Ya kan, kalau misalnya nanti ada usulan-usulan, yuk kita bikin kegiatan ini supaya mengumpulkan orang, misalnya ada aktivitas khusus terkait apa, kemudian di sana Anda mau numpang lewat mengenai sosialisasi pemilu, ya monggo aja, nggak apa-apa, dikemas dalam bentuk 2-3 slide sehingga nggak mengganggu acara yang bersangkutan, misalnya, kan itu sesuatu yang bagus ya, mengunjungi kepada teman-teman anggota dengan berita bahwa kita akan ada pemilu. Termasuk langsung talk Mas Arif yang sebulan sekali dilaksanakan. Nah itu Anda bisa menggunakan sosialisasi ini ya, dikemas dalam bentuk 1-2 slide, entah topiknya mengenai agenda pemilu atau topiknya tentang apa gitu. Yang penting nanti minta panitia, aku minta dong waktu 5 menit saja untuk show up terkait dengan program pemilu ini. Dengan demikian setiap bulan Anda itu nanti bertemu dengan member, bertemu dengan anggota IATMI dimanapun berada, menyapa mereka dan mendengungkan bahwa ini ada pemilu. Kemarin memang sudah Mas Marda, Mas Arif, bahwa ada 1 lembar gitu, tapi yang bicara kan bukan Mas Marda atau Mas Arif. Jadi yang bicara kemarin itu Mas Rizky. Mas Rizky hanya bilang, Bapak Ibu sekalian, nanti ada pemilu loh, gitu aja gitu loh. Jadi nggak ada greget gitu loh. Nah, kalau misalnya itu di-insert dengan slide dan yang berbicara itu adalah Mas Arif atau Mas Marda atau Bu Bina gitu kan, ada gemanya dengan sedikit tensi bahwa begini gitu kan, mungkin juga menjadikan gema pemilu itu mulai meriah gitu loh. Kira-kira begitu usulan saya, libatkan anggota semaksimal mungkin sehingga acara pemilu IATMI ini bergairah dan sampai pada posisi grassroots gitu. Kira-kira gitu Mas Arif, tambah dari saya. Terima kasih. Siap Mas Adi, terima kasih banyak Mas. Super sekali Mas masukannya Mas. Kita memiliki konsep yang visibility yang tinggi juga emang. Jadi kita terima kasih Mas masukannya. Mungkin dari saya begitu Mas Hadi. Mungkin lanjutnya mungkin Mas Cai, Mas Nagasa untuk ini yang kongres. Monggo. Mas Arif. Selamat malam Pak Hadi. Salam kenal. Bentar, saya boleh break sebentar. Saya mau ke kamar mandi sebentar ini, ya. Iya. Satu menit saja. Bagus juga ya itu masukannya ya. Iya. Super Bu. Iya. Sayang kalau event-event kita dilewatkan ya. Memang betul harus diselipkan sosialisasi di setiap event kita. Aku yang kebayang yang acaranya Om Jaya yang mengumpulin itu. Komisariat ya. Nah itu. Yes, komisariat. Memang kan udah ada rencana itu ya. Ya. Ya sekalian di sana mungkin kita bisa. Ya.
Nanti aku siapin slide-nya 2 slide atau 3 slide, kita bisa sosialisasi lebih bagus tuh. Aduh, mantap. Siap. Oke, selamat malam Pak Hadi. Perkenalkan, saya Nagasa dari Koordinator Kongres ya. Jadi dari Koordinator Kongres ini kita mengorganize 3 event. Event yang pertama adalah member gathering di Halal Bihalal. Event yang kedua adalah pemutihan anggota. Periode pemutihan anggota dari bulan Maret hingga DPT ya di sekitaran bulan Juli itu akan diorganize sama tim Kongres. Dan yang ketiga adalah event puncaknya yaitu Kongres 2022 yang dikemas dengan member gathering. Nah, untuk slide yang ini akan saya tampilkan mengenai event yang Kongres 2022 plus member gathering di bulan Agustus. Jadi untuk tema kita kemarin sudah 2022 adalah membangun IATMI yang mandiri, profesional, dan berkontribusi. Ini juga masih tentatif. Ada 3 opsi visit migas. Oke, untuk di acara kongres nanti ada tiga kegiatan. Yang pertama adalah sidang ADART. Di sini kita akan menetapkan ADART terbaru IATMI. Selanjutnya adalah mengenai IATMI Organization Update. Di sini di sesi ini akan ada pembacaan laporan LPJ ya, pembacaan LPJ dari pengurus IATMI 2019 sampai 2022, lalu pelantikan ketua IATMI terpilih, dan yang ketiga ini mungkin akan ada penyampaian winning speech ataupun organisasi chat IATMI yang terbaru dari ketua IATMI yang terpilih. Dan yang ketiga ini acara member gathering nih. Nah, ini tantangan kita bagaimana supaya member IATMI ini datang ke acara kongres di bulan Agustus ini yang dikemas dengan member gathering. Dari tim kami coba mengusulkan atau mengkonsepkan beberapa kegiatan di acara member gathering ini. Pastinya pertama ada ramah tamah yang disajikan dengan prasmanan dan musik akustik, ini hal yang normal. Nah, yang kedua adalah BES-SM dan BES-Komda. Jadi sebelum menuju acara Kongres 2022 ini di bulan Agustus, kita akan ada pengumuman kepada semua SM dan Komda mengenai adanya kompetisi BES-SM dan BES-Komda. Apa aja yang dikompetisi? Yang pertama adalah keaktifan dari masing-masing SM dan Komda selama periode tertentu. Periode tertentu itu kemarin kita tetapkan yaitu 2021 hingga Juni 2022. Itu yang kriteria pertama. Kriteria kedua, bagaimana bisa dianggap sebagai BES-SM dan BES-Komda adalah keaktifan dari masing-masing SM dan Komda untuk menarik kembali member yang tadinya non-aktif menjadi aktif kembali selama periode pemutihan anggota. 3 terbaik BES-SM dan BES-Komda akan kita tampilkan video teasernya pada acara member gathering ini. Dan BES-SM satu aja ya, BES-SM dan BES-Komda mungkin nanti akan mendapatkan reconnection letter plus dana pembinaan ya. Dana pembinaan ini dalam bentuk hadiah fisik, bisa printer, bisa proyektor, dan yang lain-lain. Yang ketiga, acaranya kita kemas dengan mini games. Mini games ini kita bangun, kita buat supaya yang ini
bicara ADRT itu kan timbul debat dan sebagainya. Sidang atau dokumen yang dari Komisariat Luar Negeri itu kan nggak bisa hadir online offline kan bisa diadakan kayak semacam sidang ADRT tetapi sebutannya adalah persidang ADRT tetapi online. Bisa nggak itu ya supaya saya berharap bahwa Komisariat Luar Negeri yang nggak bisa hadir atau teman-teman yang ada di Sumatera dan jauh di IDT sana kepingin hadir tapi nggak bisa hadir, itu bisa berpartisipasi untuk mematangkan ADRT kita. Mengenai hari hanya dia nggak bisa datang nggak apa-apa, tapi kan bahan ini sudah matang gitu, materialnya sudah matang gitu. Itu bisa nggak jadi dibikin dua, jadi sidang ADRT sama sidang ADRT-nya. Bisa nggak seperti itu? Oke. Satu lagi Pak Hadi, untuk bisa datang langsung maupun yang online bisa melihat acara ini ya. Tapi untuk ya gimana Pak Hadi? Ya, pematangan materinya gimana? Takutnya pada saat kongres itu ya pada saat sidang ADRT itu kalau cuma dilaksanakan sekali pada saat hari itu, debatnya panjang nggak kelar-kelar gitu loh. Karena pengalaman saya seperti itu, kalau dibikin 2 gelombang, artinya debatnya di pertama, kedua itu sudah mengerucut, jadi pada saat hariannya itu kira-kira sudah mengerucut dan tinggal dok gitu loh. Gimana caranya? Izin, Ceng. Ya. Mungkin bisa kita gabungkan dengan waktu sosialisasi yang pertama di situ Mas Hadi. Ya. Kemudian juga di saat itu juga kita bisa share ke mereka akses ADART, misalkan ADART kita bisa diakses di webnya IATMI. Jadi kan mereka juga akan melihat ke sana ya. Sebagai member kan dia berhak tahu juga ADART. Jadi nanti kita bisa buka sama kayak tadi pertanyaan-pertanyaan untuk calon, kita juga buka saran-saran untuk perbaiki di ADART. Kita bisa buka kayak gitu Mas Hadi. Ya, itu ide bagus ya. Saya pikir itu ide bagus Mas Marda. Jadi pada saat sosialisasi pun juga tolong di-mention lagi nggak apa-apa. Iklan itu memang begitu harus berkali-kali ya mention bahwa pertama adalah masalah usulan-usulan tadi mengenai pertanyaan, kedua adalah jangan lupa loh revisi ADRT kita ada pasal ini yang kemarin itu ada usulan begini, bagaimana menurut Anda? Silakan disampaikan sehingga proses berjalan. Proses berjalan terus, kemudian ada pendapat sana, pendapat sini, panitia menghimpun, panitia mensampaikan sampai mengerucut sehingga pada sidang ADRT itu jangan sampai ada debat yang lama sekali sampai enggak selesai gitu loh, ya kan? Jadi debatnya biar di belakang ya. Kita kasih kesempatan seluas-luasnya pada saat kita launching masalah tabel ini, ke sekuen ini, ya kan? Pada saat sidang hariannya bisa lebih langsung dok, gitu loh Mas Mardan. Betul. Jadi Mas, mungkin nanti kita kumpulkan ya dari setiap komisariat itu atau Komda. Jadi mereka state bagian mana yang diusulkan dan oleh siapa gitu ya. Komdanya mana biar ada pertanggung jawabannya. Kemudian juga mungkin ada di milestone mungkin Om Arif kita bisa tambahkan online meeting untuk pre-sidang ini yang tadi dibilang Mas Hadi. Jadi nanti setelah dikumpulkan kita kasih deadline misalkan kapan gitu ya. Kemudian kita bahas di pre-sidang itu. Oh ini loh ada usulan dari mana aja berupa apa aja. Kita bisa istilahnya bisa 2 jam lah di situ misalkan. Tuh kalau perlu ya kita ulang lagi seminggu depannya. Intinya kita ada waktu pre-sidang, pas di sidangnya tinggal Palu. Sip, Mas Marda, terima kasih. Mungkin di antara debat 1 debat 2 bisa 1 gitu Mas Arif, sama mungkin setelah debat 2 kalau misalnya masih dibutuhkan lagi ya ditaruh lagi 1 di situ. Jadi adalah di situ ya proses
ya kita jadi rame lah di situ. Nggak apa-apa, kita bikin online aja, dia pakai Zoom kayak gini, semua komisariat juga ini. Sekalian mungkin di situ kita bisa ngupdate, ini apa namanya DPT nambah loh dari area Komda ini, yang lain mana belum nambah. Kita bisa update kayak gitu ya, kita Ya, good idea. bikin kayak semi kompetisi, kita bikinin bar chart mana yang sudah naik, mana yang belum ya kan, lama-lama mereka ini juga. Ya, sip. Ya kira-kira gitu ya Mas Adi ya. Sip. Betul Mas, betul sekali. Oke, mungkin yang terakhir next slide, Mas Rahendra mau atau suaranya bisa keluar nggak nih? Saya hadir. Ya, silakan Mas Rahendra Siap. dari Siap, selamat malam Pak Hadi. Saya dari tim support, dari koordinator support Rahendra. Ini sedikit program kami Pak dari Humas ya. Saya dibantu sama Mas Ian di sini dari Sekre untuk di Humas. Jadi kita sudah coba announce ke ini ya lewat WA grup IATMI, ada 8 WA grup IATMI dan juga 1 Telegram grup IATMI. Kami selalu announce untuk pendaftaran ketua umum, lalu untuk program-program kerja yang disusun oleh tim ini ya, tim kongres ini, lalu juga lewat sosial media, diantaranya lewat LinkedIn, itu kita aja selalu announce, dipublikasikan, lalu juga lewat Instagram, karena sekarang zamannya orang di handphone terus ya Pak ya, bisa hampir 3 jam sendiri dalam satu hari megang handphone gitu, lihat Instagram gitu, jadi pasti adalah kesempatan untuk melihat Instagramnya IATMI begitu. Jadi kita selalu share, kita selalu like, dan kita juga minta tolong anggota tim Humas yang terdaftar di tim Humas itu untuk merepost dari ini ya, dari apa yang kita posting di Instagram ataupun di sosial media yang lain. Begitu harapannya sih makin banyak ada yang aware dengan program kerja ini, dengan rencana kerja kita tim kongres ini, sampai nantinya ke hari H nanti di acara puncak ya di kongres gitu. Itu sih Pak Adi. Mungkin minta masukan juga kira-kira ada cara lain yang bisa membangkitkan ya animo dari anggota IATMI yang tadi harapannya Pak Adi kan bisa sampai 20-30% ya. Mudah-mudahan kita bisa bantu nih dari program ini. Demikian Pak Adi dari saya Pak. Udah bagus. Terima kasih Mas Hendra. Ya, jadi secara umum begitu Mas Adi, presentasi untuk kompetisi kita malam ini. Sarannya tadi, arahan saran mantap sekali Mas Adi. Saya kebayang nih jadinya, memang kan awalnya kita sosialisasinya ya memanfaatkan media-media yang konvensional kita ya, yang tadi dibilang Mas Raindra, yang sudah ada di IATMI. Cuman ya memang kayaknya nanti mungkin tadi aku udah sebentar sama Mas Arif ngobrol, mungkin ada dibikinin video singkat dari sosialisasi dan pemilu dan kongres. Jadi biar lebih terstandar gitu Mas Adi. Misalkan ya, kalau berupa video kan sambil menunggu pembicara datang itu diputar terus gitu Mas Adi. Diputar terus apa namanya baru di terakhirnya sebelum ditutup diingatkan lagi, pakai ngomong yang live, tapi pas yang di awal itu biar bisa pakai rekaman biar terstandar semuanya sama gitu. Ya, setuju. Kira-kira ya itu sih Mas Edi, apa namanya tadi memang engagement-nya ke members ya, aktif pun kita perlu tingkatkan. Terus tadi di ADART itu bagus juga Mas Edi. Tapi info ya Mas Edi, kemarin kita berusaha menggali ADART terakhir, cuman rupanya tidak ketemu Mas Adi di laptopnya Bu Ayu. Jadi se ADRT kita yang sebelumnya lagi plus seingatnya panitia waktu itu aja Mas Adi. Jadi nggak ketemu yang sudah berubah itu. Ya kita seolah-olah memulai baru, ya sudahlah nggak apa-apa lah. Anggap aja bahwa era pandemi ini ada hikmahnya juga bahwa kita memulai sesuatunya dari nol lagi yang mengenai ADRT. Kalau misalnya ada draftnya, ya seolah-olah draft itulah dibikin aja sesuatu yang baru, ide baru ya, yang dengan aturan baru, nggak apa-apa lah ya. Kan kita nggak bisa nyalain siapa-siapa di sini ya. Jadi kita move on aja dengan kondisi yang ada ya.
Yang penting pesan saya adalah walaupun saya adalah salah satu calon, bikin suasana tetap se-fair apapun, artinya sejujur mungkin, ya kan, yang fair dari para pihak, dan juga jangan sampai ada isu-isu. Seandainya saya kalah pun tidak masalah, artinya ada orang yang lebih bagus dari saya untuk merunning IATMI lebih baik. Jadi malah senang saya, karena yang saya pikirkan bukan sayanya terkenal apa enggak, tapi IATMI-nya yang saya pikirkan gitu loh, ya kan. Jadi bikin suasana setransparan mungkin. Anak-anak muda sekarang suka yang jujur, suka yang fair, ya, suka yang dinamis dan sebagainya, monggo. Anak-anak muda juga diajak juga, seandainya ada yang berminat, monggo. Sepanjang ada ide-ide baru yang membawa kemaslahatan IATMI, membawa kemaslahatan industri migas ke depan. Karena industri migas ke depan itu akan strategis dan IATMI harus menjadi salah satu pilar untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar arah industri migas itu tetap sustain, tetap berkesinambungan. Kalau enggak, ya kita akan mati di lumbung padi istilahnya kan gitu. Jangan sampai itu terjadi. Kebetulan Selita saya ingat, Mas, salah satu pintu untuk sosialisasi ya. Sebetulnya kita bisa bantuan kepada organisasi alumni, terutama alumni TM ITB misalnya, alumni TM Trisakti misalnya, alumni TM UPN, 3 besar itulah minimal ya. Kita bisa meminta kepada ketua-ketua mereka, ini loh ada program, tolong disosialisasikan kepada anggotanya. Karena saya yakin sebagian besar alumni TM di 3 universitas itu most likely kan pasti anggota IATMI. Ya. Nah, ini supaya juga bagian dari sosialisasi kepada stakeholder kita, siapa tahu mereka semakin semangat untuk menjadi anggota IATMI dalam mendukung proses pemilu ini. Ya, kebetulan nih yang koordinator ini Trisakti, UI, UPN. Nah, jadi bisa lah Mas Adi kita mainkan ya, juga. bisa menggunakan jaringan alumni ya. Kita menggunakan jaringan alumni ke situ supaya kita bisa menjaring orang-orang terbaik untuk menjadi anggota IATMI. Dan IATMI sekarang sudah mengglobal, banyak tokoh-tokoh di luar sana yang hebat-hebat yang kita bisa memberikan kontribusi kepada negara ini kan. Ya itu Mas Adi, seperti yang aku bilang di awal banget juga, mungkin di pemilu kali ini agak lebih tertib administrasi, kita pengennya begitu. Karena ya bersiap-siap Mas Adi ya. Kalau misalkan nanti kita mau menggait lebih banyak orang, ya pastinya semakin banyak orang, semakin banyak kepala, bisa semakin kisruh kalau ya. Betul sekali. Mulai dari pemilunya kita set up serapi mungkin ya. Nah, nanti hopefully di organisasi baru utamanya itu nanti IATMI-nya juga tertata lebih rapi gitu Mas Adi ya. Ada yang kurang Mas Marda ini. Apa tuh Mas? Budgetnya belum digambarkan di situ. Oh, iya. Itu tadi pembina juga ngomong mau diomongin atau gimana? Iya. Maksud aku dari jauh-jauh hari teman-teman sudah harus mengusut budget lah supaya saya bisa sosialisasikan, bisa ngasih masukan sana sini, ya kan? Kita bisa menggunakan budget dari kas IATMI sendiri karena memang pemilu tidak boleh menggunakan sponsor kan. Ya nanti sebisa-bisanya nanti kita minta bantuan maksimal. Kita minta bantuan Kopum lah ya, karena Kopum kan saudara sendiri, jadi saya berharap dia tidak terkontaminasi untuk perusahaan-perusahaan ini gitu ya, untuk membantu WBNB-nya Mas Marda gitu. Tapi tolong bikin jauh-jauh hari gitu loh. Ibaratnya kalau seandainya dibutuhkan kasnya memang mungkin sedikit gitu ya, saya mungkin akan lebih rajin jadi konsultan supaya hasil konsultan bisa saya sumbangkan sebagian untuk kongres kayak gitu kan, bisa jauh-jauh hari, jangan mepet, kalau mepet aku nyari kemana gitu kan, itu loh Mas, gitu loh. Kalau nanti aku menggunakan uang pribadi kan, waduh Pak Adi ini uang pribadi pasti ada maunya ini, repot juga gitu loh. Tapi kalau uang itu dari Kopum kan enggak, karena Kopum adalah memang didikit untuk kegiatan IATMI gitu loh ya kan. Jadi tolong disusulkan aja Mas Marda ya. Ya sebenarnya udah ada Mas, cuman ini kan ceritanya judulnya kita konteksnya courtesy-nya gitu Mas ya. Jadi
Jadi sebenarnya sudah ada, mungkin kalau bisa ada waktu untuk ke pengurus pusat, kemarin filenya sudah dirapikan juga oleh Mbak Tuba sama Mbak Astri gitu. Ya. Jadi kita bisa sampaikan di situ nanti. Sudah ada Siap. Mas. Oke, kalau begitu kita bahas di meeting pengurus ya. Ya, boleh Mas. Sip, kalau gitu. Bagus sekali, sip. Ya, cuman jangan kaget ya Mas Adi kalau naik-naik dikit dari yang Enggak, saya nggak pernah kaget karena selama ini saya itu kalau bikin budget itu bottom up kok Mas, nggak pernah aku top down, nggak pernah, jarang ya. Jadi saya selalu menghargai usulan-usulan kawan-kawan semua gitu, sepanjang itu masih masuk akal dan terjangkau ya. Memang kewajiban saya sebagai leader untuk mencari bagaimana supaya bisa terlaksana, termasuk kuota-kuota ya, bagaimana cari duitnya, kira-kira gitulah ya. That's my job to do that gitu ya. Sama di company juga sama. Anak buah saya usul ini gitu. Uangnya gimana? That's my job untuk deliver uang yang Anda butuhkan. Saya bilang begitu. Jadi jangan sampai tim yang sudah begitu banyak pekerjaan dan sebagainya itu terbebani oleh masalah keuangan gitu loh. Ya kan? Itulah leader yang baik itu harus begitu, jangan semua diserahkan, ya uangnya juga harus disuruh mikir, ya kan, perni aturannya juga, program kerjanya juga disuruh mikir gitu, ya itu akhirnya lama-lama panitianya bonyok sana sini kan gitu kan, ya enggak Mas, jadi Anda fokus kepada program dan sebagainya, mengenai budgeting dan sebagainya, that's my job, ya, pengurus job untuk mencari bagaimana mendanainya gitu. Yang halal tentu ya, halal dan toiban, believe me, ya, halal dan toiban dan bukan masuk binomo-binomoan gitu, enggak ya. Ya. Terima kasih banyak nih waktunya dan kemudian wejangan arahannya, masukannya sekali Mas Adi. Mengenai budget ada perbandingan dengan periode yang sebelumnya itu, kalau sebelumnya itu hanya 2 event aja Mas, simposium dan kongres. Nah kalau yang sekarang ini debatnya kita 2 kali. Debat pertama itu berbarengan dengan halal bihalal, debat kedua hybrid dan kongres sendiri. Jadi ya jamak lah kalau ada ini. Gak apa-apa, asal yang penting bagi saya itu adalah disampaikan jauh-jauh hari supaya saya bisa menggunakan segala jurus yang halal toiban ya untuk memenuhi aspirasi Anda semua gitu loh. Saya begitu prinsipnya gitu ya. Jadi karena saya ingin sukses. Kalau Anda dibebani dengan ini nggak boleh budget di potong sana sini tapi deliver disuruh maksimal gitu loh. Itu tim leader yang nggak bijaksana menurut saya gitu loh ya kan. Ya. Insya Allah saya sudah menabung ya, kebetulan ya secara nggak sengaja kan Allah memberikan rezeki pada Kopum kan, banyak konsultan itu, artinya kan saya bisa menabung dari sana untuk nambah-nambah seandainya nanti ada yang teriak dari bagian keuangan YATMI, wah terlalu mahal itu, saya tutup dari situ gitu loh ya kan. Tenang saja Mas Marga ya. Ya Mas Adi, nanti kita range secepat mungkin sama pengurus Mas Adi. Ya, supaya kita bisa tahu gambaran budgetnya, nanti kita cari source pendanaannya. Siap, Mas? Ya. Makasih. Mantap. Silakan Bu Bina. Ya, mungkin sebelum ditutup kita foto bersama dulu ya. Oh, siap. Mas Arief mungkin bisa dimatikan sharing. Oh iya. Screen-nya. Ian, silakan Ian. Baik Bapak Ibu, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Siap, terima kasih. Monggo, terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Hadi. Pak Hadi, Bu Bina, Mas Arief. Terima kasih banyak Mas. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. malam izin live. Ya. Mas Hendra, terima kasih. Makasih Pak Hadi.